Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Pemalang, keluarga besar dari Rembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh hadirin wal hadirat mangayu bagyo akikoh atas cucu bersama, cucu bersama, nggih bener nggih, cucu kita semua nggih, cucu kita semua nggih. Ya. Muhammad Azka Arsaka Al-Farisi. Ya, luar biasa ini. Ini Bapak betul-betul terdidik dan sangat islamis, namanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya menyampaikan sedikit saja tentang akikoh. Ya. Di akikoh itu maknanya adalah al-halqu sya'ri ra'sil maulud, menyukur rambut kepala anak yang baru lahir. Itu pengertian akikoh, mencukur rambut. Ya, kalau yang tadi baru memotong, belum mencukur, itu baru ritualnya. Maka supaya hakikat dan formal akikoh itu kena, itu setelah nanti harus dicukur habis, nah, gitu nggih. Nah, kemudian menurut hadis-hadis riwayat Abu Dawud itu juga sangat bagus dilaksanakan. Bobote rambut wi piro? Upamane 1/10 gram emas gitu, apa 1/100 gram emas, itu nanti disedekahkan nilai hasil itu hadis riwayat dari Abu Dawud. Ya. Kemudian al-aqiqah itu juga bermakna izharus syukur, memperlihatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lahirnya seorang jabang bayi, laki atau perempuan. Nah, akikah itu berdasarkan hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Itu dia punya anak, lalu disowankan kepada Kanjeng Nabi. Lalu Nabi wahannakahu bitamrin wasamahu. Jadi disowankan kepada Kanjeng Nabi, lalu Nabi memberi nama Ibrahim, kemudian ditahnik. Nah, tahnik itu kalau Kanjeng Nabi dulu bahasa Jawa niki mengunyah kurma setelah lembut, lalu ditahnikkan itu di bagian atas, rongga mulut bagian atas, bagian depan. Kuwi Kanjeng Nabi. Tetapi ini ya sifat khususiyah. Lah gantinya tahnik harus ya apa? Madu yang kualitas bagus atau kurma. Jadi ditahnikkan di sini. Para ulama menyebutnya ini supaya nanti yang keluar dari lisan si anak sampai suatu saat dipanggil oleh Allah itu selalu yang manis-manis. Itu hikmah tahnik ini. Kelihatannya tadi belum nggih. Pada saat upacara belum ditahnik nggih. Mestinya ada madunya. Ya itu ditahnik bagian gini, ya 7 orang lah dah cukup. Itu supaya itu tadi mempunyai fadilah atau hikmah, supaya nanti yang keluar dari lisan si jabang bayi itu senantiasa yang manis-manis, yang mengandung hikmah. Itu wahannakahu wasamahu Ibrahim. Jadi setelah ditahnik itu lalu dinamai dengan Ibrahim. Itu jadi inti akikah itu satu, disowanke kepada Nabi. Nah, kalau Nabi sudah wafat ya al ulama warasatul anbiya. Jadi disowanke ulama ning terus
pinter kuwi ulama sing dikon rawuh rene. Dadi upacara begini. Nah, tadi sudah ada sesepuh-sesepuhnya itu kan ulama semua kan gitu. Nah, lalu setelah mencukur lalu doa wa ta'alahu bil barokah, lalu doa dengan barokah. Rumusan ulama sing paling singkat Allahumma barik laka gitu. Bayi laki-laki perempuan sama Allahumma barik laka, semoga Allah memberikan berkah kepada kamu. Jadi kalau dikelilingkan sebanyak tadi itu satu persatu itu Allahumma barik laka. Tadi lagi sowan lagi Allahumma barik laka, lagi Allahumma barik laka. Lho ana sing ora ngerti pandang ditopokke nang ngarepe guyu apeh ngopo iki kan gitu ya. Nah itu besok lagi kalau disowankan satu persatu ini gambaran sowan kepada ulama itu yang cukur bisa perwakilan 7 dah cukup lah ya nanti kita cukur habis itu yang lainnya satu persatu itu adalah doa Allahumma barik laka, Allahumma barik laka, Allahumma barik laka, sehingga seluruh yang hadir semua ini kan ulama semua ini wong pilihan, ibu-ibu ya pengajian Anissa kan ulama kabeh gitu. Nah gitu. Nah doa yang demikian ini insya Allah orang doa sing gerundel, karena ngikut betapa bahagianya hadirnya seorang anak, seorang cucu. Nah doa di bawah landasan hati yang ikhlas, hati yang senang, insya Allah makbul. Kan gitu. Nah kalau gitu nanti sekarang juga di dalam batin ibu-ibu bisa nyaur Allahumma barik laka ila Muhammad Araska Al Farisi, semoga Allah memberkati kepada jabang bayi cucu kita, keponakan kita, saudara kita Muhammad Arsyaka Al Farisi. Pokoknya maksudnya kuwi. Ya itu jadi intinya tadi sudah mencukur rambut, kemudian memberi nama, lalu tahnik, lalu doa berkah. 4 ini unsur pokoknya, 4 ini boleh dibolak-balik, boleh dibolak-balik karena ada yang menekankan tasmiyahnya, jadi diumumkan namanya dulu. Baru tadi di upacara begitu hanya tadi sedikit kurang, yaitu tahniknya yang belum ya, tahniknya yang belum. Nah, lalu kadang-kadang diganti kayak beri wedak terus coklat kayak ngene ben ganteng ben bagus ya boleh, tapi sambil tertawa. Tapi intinya tahnik. Yang paling hakiki itu adalah tahnik, supaya ini menurut banyak ulama ahlul ma'rifah itu, lagi saya ulangi lagi, yang keluar dari lisan si jabang bayi nanti itu selalu kata-kata hikmah, selalu yang manis. Itulah inti akikoh. Nah lalu akikoh itu saya bandingkan dengan ulang tahun dulu ya. Karena keluarga muda, iki kaya Mas Topas ini kalau tidak hati-hati itu, tapi sudah benar wong akikoh dilaksanakan kok. Banyak keluarga yang akikohnya tidak dilakukan, ning malah ulang tahun. Lah ini keliru. Ini keliru. Alhamdulillah berkat bimbingan yang kakung, yang putri ini Mbah Sugeng ini, sehingga akikoh dilaksanakan tepat hari ke-7 niki nggih. 14. Hari ke-14. Ya ndak apa-apa ya, masih dalam kategori kelahiran. Ya. Itu memang nek ora hari ke-7, hari ke-14 wis terakhir hari ke-7, hari ke-21 bar wis kan gitu. Andaikan sesudah itu tinggal pendapat para ulama. Jadi masih kategori akikoh. Nah itu begini, kalau kita bandingkan dengan ulang tahun, pertama ulang tahun itu, ulang tahun kelahiran itu bukan asli ajaran Islam ya, bukan. Maka orang itu ya Nabi tidak menganjurkan, bukan berarti melarang loh ya. Tidak menganjurkan bukan berarti melarang, berbeda.
Nah, cuma tradisi ulang tahun itu sumber tradisinya itu dari Nasoro, dari Majusi. Buktinya apa? Kue tar, tiup lilin, terus happy birthday. Itu 3 unsur itu kalau menyatu itu berbahaya bagi akidah. Karena kue tar itu adalah simbol dewa bulan dari agama Majusi. Kemudian tiup lilin, lilin kan itu adalah pencahayaan, sinar, rahmat dari dewa bulan aslinya. Nah, lalu doanya adalah kepada dewa bulan. Jadi kalau ketiga unsur itu ada dalam ulang tahun itu berbahaya bagi akidah. Itulah akidah agama Majusi atau agama Iran kuno. Nah, kayak gitu. Yang kedua, di dalam ulang tahun itu mendidik anak kurang baik. Apa? Yaitu minta kado. Betul nggih? Engko nek ana ora ana sing ngado, anak nangis apa mboten? Iya nangis itu. Karena sudah dicetakkan tradisinya begitu sehingga anak itu nanti akan terbiasa membawa kado. Memperoleh. Engko nek ora ana sing ngado nangis. Lah kado itu minta apa memberi? Nah, di dalam peristiwa ulang tahun itu sudah ngajari anak untuk minta. Tapi akikoh itu sudah diajari untuk sodakoh. Sodakoh dengan makanan yang paling enak. Soalnya apa? Nyembelih kambing. Jadi aqa anil Hasani wal Husain kapsan. Rasulullah mengakikahi cucunya Hasan dan Husain itu masing-masing 1 kambing gibas. Nah, kambing gibas itu dipotong untuk dimasak, untuk di Semarang itu ya sekitar tongseng, tengkleng, sate niku nggih. Aku tak lirik ku seket kok harus sunduke ngono kok kan gitu ya. Itu kan makanan paling favorit untuk Semarang. Saya bisa membuktikan ketika ada resepsi pengantin itu sing ngantri dawa ki ngono apa kuwi? Nah, sate karo napa, Bu? Nah, iya gitu. Jajal, itu artinya makanan paling favorit. Nah, akikoh itu mengajari si jabang bayi nek sedekah itu sing paling bagus. Kan gitu loh. Iya. Jadi aja meneh brokoan terus lawe gudangan karo gereh petek. Oleh ngeweke wis jam 10 bengi. Acarane wis kesuwen, wis atis. Ya ndak. Sekarang itu ya gudangan ya ndak apa-apa. Gereh petek ya ora apa-apa, ning wayahe dahar. Wayahe sarapan ngono lho, nggih, heeh. Ning nek wis bengi nganggo upacara ngene ya aja gereh petek. Ya yang paling bagus itu ajaran akikoh. Jadi sejak kecil sudah diberikan ajaran sedekah yang paling bagus yang sekira orang itu senang. Nah, ketika orang itu senang disuguhi sate, disuguhi tengkleng, disuguhi apa boleh Bu? Gulai tongseng, itu kan senang. Lah nek wis senang dahar sumuk. Ngerti nggih? Bar sumuk lagi dikon ndonga. Lah ndonga niku hawane seneng napa mboten? Ketrima nggih? Nek ndonga atine seneng insyaallah makbul. Nek ndonga menggerutu insyaallah ora. Lho enten to nggih? Ndonga menggerutu. Enten ngene lho. Dadi acarane wis kesuwen. Mulai jam 09.00 bengi ngantek jam 11. Bar ngono kuwi terus tausiah, dongane dawa banget. Wis kesel to nggih? Mau urung metu. Kira-kira nek ndonga kuwi lho kan gitu loh. Maksud saya. Dadi nek wis mau suwi, kan acare kawit mau jam 8 to nggih. Tingkon aku ndongane dawa. Sampeyan yo menggerutu. Rasa. Apa meneh ora ngerti ki maksudnya donga ki apa ngono kayak gitu ya. Nah, jadi begitu. Ya, maka ya
doa itu ya supaya jangan terlalu lama, dan hadirin sudah dibuat seneng lebih dulu. Ya, yang ketiga tentang hikmah akikoh. Kata akikoh itu satu akar kata dengan akik, ukuk, akikoh. Nah, ini yang paling pokok itu. Akik itu bahasa Arab, bahasane ketileng akik. Akikun diwakofke dadi akik. Lalu orang Jawa dengan akik. Apa maknanya akik? Apa maknanya akik? Batu permata. Kula niku nate Bu muktamar neng ngendi Sulawesi. Niku karo peserta muktamar niku diput ayo ngikut aku. Lah ngopo wis pokoke terke. Napa golek akik. Akik niku siji paling murah tahun 2015 itu 10 juta. Paling murah. Iki loh yang namanya bener-bener batu kan gitu. Bangga. Le tuku piro 17. Nah, maka batu ini disebut batu permata. Lah namanya batu permata itu si yang memiliki itu di pundi-pundi pora. Di mana-mana nggih. Aja nganti ilang. Ini barang berharga. Dimen-menke. Mula jenenge akik adalah batu permata. Nah, dari kata akik dibentuk kata akikoh. Itu apa artinya? Anak yang diupacari akikoh itu nanti ketika besar itu berpeluang lebih besar menjadi permata hati bagi orang tua. Loh ini loh. Maka banyak ulama-ulama ahli ma'rifat akikoh ki wajib. Karena didikan anak ini supaya nanti menjadi permata hati bagi orang tua. Ojo diganti ulang tahun. Kata akikoh juga seakar kata dengan ukuk. Apa artinya ukuk? Dur. Atau sing iso jelas kayak gini. Dur. Wah, jane metake 1.000 ras itu iki. Durhaka. Ukuk itu durhaka. Jadi anak yang tidak diupacarai akikoh itu berpeluang lebih besar menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Lo bahaya anakku nek ra diakikohi. Nek diakikohi berpeluang menjadi permata hati pada orang tua. Nek ora diakikohi berpeluang lebih besar menjadi durhaka kepada orang tua. Orang tua nek isih kaya Mas Topas ngono ki gagah. Neng ndi iso mangan apa wae wani kan gitu ya. Anak isih cilik kan anak kecil pergi kan gitu. Ning mengko nek wis umur 75 munggah. Nggih. Mlaku wis kangelan gitu nggih. Rukuk sujud wis kangelan, arep pengen dar enak, sing enak wis ora duwe waja gitu. Wis enake sing akrab napa niku akrabe Afidson PPO nggih ta. Wis ambune wong tua ngono kuwi PPO Afidson wis basakan ngono kuwi. No fake ngoten niku nggih. Insyaallah aku mambuku ya lengo gondoria kok gitu. Nah, kalau sudah demikian ini tidak ada sing dijagake kajaba anak. Lah kalau sampai anak tidak bakti, Masya Allah, saya pernah melihat di TV itu ada ibu-ibu, mbah-mbah putri nggih, wis sepuh linggone kursi wis ora iso dalan digugat karo siapane? Digugat karo anake masalah harta warisan. Masya Allah. Iki aku terus iki aja-aja mbiyen ora diakikohi iki anak iki. Wah, anak kok nggugat karo ibuke. Terjadi itu.
Itulah anak yang durhaka, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, atas dasar peristiwa konkret yang demikian itu, akikah adalah wajib. Karena ini nuwun sewu ya rada sedikit berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu akikah itu sunat, mung pisan tok. Jadi pemandi anak 10 ya soal akikah siji tok cukup, kan gitu. Wah, padahal menurut hadis kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi yauma sabihi. Saben-saben anak sing saleh kuwi dadi gadian. Tebusane diakikahi pada hari ke-7. Dadi nek urung diakikahi isih barang gadean. Senajan to duwe ning nek gadean iso nganggo napa mboten? Mboten to nggih? Heeh, duwe emas 24 gram. Ning nang gadean iki arep teko resepsi mantenan urung ditebus iso nganggo apa ora? Iki lho anak kene urung diakikahi seperti itu. Jadi wajib itu akikah. Cuma niki mengke ditularke kali tangga teparo. Akikah niku ana tangga-tangga kita itu alasane akikah kuwi ora duwe duit. Padahal menurut hadis Ibnu Abbas ya nek kuat memang wedhus loro anak lanang. Nek ora Kanjeng Nabi ya Hasan ya wedhus siji. Lho nek ora duwe jago adik, jago ora duwe al-zujajah babon. Lah zaman biyen rungono pitik lehor. Dadi rungono hadis Nabi. Ning langsung medun. Nek ora duwe manuk emprit. Napa, Bu? Manuk emprit. Lho iki ra percaya iki. Iki mesti ra percaya sanksi iki. Mosok akikah manuk emprit yo saestu. Panjenengan tak aturi ning toko buku Toha Putra. Ada buku tulisannya Dr. Hasan Asy'ari Ulama'i, dosen hadis UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Fuhum, Usuluddin dan Humaniora. Ilmu hadis. Itu nulis kurban dengan burung akikah. Akikah dengan burung pipit. Burung pipit kuwi bahasa Jawane manuk emprit lho kan gitu. Nek ra duwe lho kuwi. Iya. Nah, umume ya tetangga-tetangga kita yang kurang pengertiane ekonomi ya pas kurang delalang ngono iki ora duwe ya ora akikah. Ya sun S2 ning adine metu terus. Lah kuwi ra ya uri to kuwi. Kon akikah ora gelem adine metu. Nah, karena apa? Belum tahu nek nganggo manuk emprit iso. Engko malah diganti selapanan, diganti sepasaran, diganti ulang tahun, itu kan benar. Maka akikah adalah wajib meskipun mengalirkan darah itu burung pipit. Lah nek manuk emprit iki terus diwehke sapa? Ya digoreng dhewe, dipangan dhewe to ya. Sing penting kan al-ariqa anid dami, ngilekke getih harus syukur. Nah, kan itu. Jadi adapun nanti akikah yang di luar itu semuanya adalah istihad ulama karena berbagai pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Lah ajeng dinggo akikah ki ndelalah operasi sesar niku lah pripun kan terus dinggo bayar niku. Ya wis akhirnya ulama istihad kena anu sing penting aja nganti telat umur swidak dino. Karena darah nifas itu menurut penelitian Imam Syafi'i maksimal 60 hari. 60 hari nggih dereng lunas utange. Ya wis, nek iso aja nganti telat 2 tahun. Karena 2 tahun itu adalah masa menyusui yang sempurna. Cicil urung lunas juga. Dereng lunas niku pripun. Sing penting aja nganti telat murahek. Murahek itu anak kira-kira umur 3-4 tahun sing iso mbedakake jarang karo es.
Ini dulu anaknya Mas ini, iki cilik iki disuntak Pak, disuntak jarang. Alhamdulillah untung selamat. Nah, itu karena belum murohek. Iya anaknya Mas ini, masya Allah kan gitu. Lah nek wis murohek itu beda iki banyu panas, iki banyu adem. Ojo telat kuwi. Ya, itu istilah dari Imam Bulkin. Lah yo dereng lunas wong 15 tahun kok. Ngono iki 15 tahun. Wis ngene aja nganti telat 7 tahun. Mergo 7 tahun itu anak harus sudah diajarkan salat. 7 tahun ya urung duwe duit, ning adike wis metu papat terus mbah kuwi. Aja telat umur 10 tahun. Karena 10 tahun itu anak sudah harus diberi sanksi ketika meninggalkan sholat. 10 tahun piye? Ya durung beres. Ya wes, aja nganti balik. Balik niku nek laki-laki ya mimpi indah pertama, nek perempuan ya menstruasi pertama. Niku durung ya wong tua lagi lepas. Jadi akikah itu syariat agama untuk orang tua terhadap anak. Wah kok istiadatnya semakin liar meneh. Akhirnya yang bersangkutan umur 40 lagi rezekinya oke, akikah awake dhewe itu ya ndak bener. Saking semangate bapake sing wis mati diakikahi. Nah itu tidak benar. Ya. Jadi akikah itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Ya. Dan itu harus sebisa mungkin dilaksanakan agar didikan pertama itu sudah start, ya, sudah start secara syar'i, menutup serapat-rapatnya peluang anak untuk tidak menjadi uququl walidain di kehidupan kelak. Ya, ternyata di Semarang ini banyak ya contoh-contoh anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, anak dititipkan yang panti jompo. Ya. Di mana ya? Beringin ya Mas ya? Di Beringin itu. Nah, ketika meninggal anaknya protes. Kok laporan kan gitu. Lah nalika urip ora gelem ngopeni kok kan gitu. Itu anak gitu. Nah, kalau anak itu akhirnya diakikahi menjadi anak yang berbakti, ketika sudah meninggal pun juga anak tetap berbakti. Ada satu tak tambahi sedikit ya, 5 menitan. Itu Syekhul Azhar. Syekhul Al-Azhar itu rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi kuliah malam para mahasiswanya, bagaimana kamu berbakti kepada orang tua? Ya saya mendoakan kepada orang tua. Doanya gimana? Allahumma gfirli wali walidayya. Stop. Beras. Coba ulangi. Allahumma gfirli wali walidayya. Stop. Ulangi lagi. Allahumma gfirli wali walidayya. Stop. Nek panjenengan sik dikoyokke ngono kuwi, kira-kira pikirane apa? Apa kira-kira salah nggih? Salah kon baleni, isih ngono terus. Di stop nganti ping 5 munine sing ngono. Akhirnya udah sekarang gini pertanyaannya. Kamu mengucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu sehari berapa kali? Mulai ini ana sing ora ajeg, ana sing ajeg, ning ajeg pisan itu. Kapan? Bar salat apa? Salat Isya. Mendoakan kepada orang tua sudah merasa berbakti, tapi oleh Pak Rektor itulah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Loh, wis ndongake isih diarani durhaka. Aku kok semelang semen iki isih durhaka kabeh gitu. Iya. Loh, lalu gimana Prof? Oh, gitu. Begini. Coba jawab pertanyaan saya. Bisakah kamu membayangkan bahwa dulu ibumu mengasuh kamu itu pernah sampai terkantuk-kantuk?
Iya apa tidak? Iya. Jawab iya. Pernahkah ibumu di dalam mengasuh kamu sampai masuk angin? Ya? Iya. Pernahkah ibumu itu dalam mengasuh kamu sampai mengorbankan kesenangannya? Jawabannya? Iya. Pernahkah ibumu itu ketika mengasuh kamu itu sampai kecapean? Jawabannya? Iya terus. Jawabannya iya. Nah sekarang kamu tadi doa berapa kali? 1 kali. Keringetan pora? Jawabnya? Ora. Capek pora? Jawabnya? Ora. Nganti masuk angin apa ora? Jawabnya? Nganti ngantuk apa ora? Jawabnya? Kabeh jawabnya ora apa? Kayak ngono kok bilang berbakti kepada kedua orang tua. Tidak imbang pengorbanan orang tua kepada anak. Terutama ibu juga termasuk bapak. Gitu. Ini di mana-mana masih banyak sekali orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Engko nek Mbah Kakung sakit, putrane 5, siji ning Ujung Pandang, siji ning Yogya, siji ning Jakarta, giliran ki kowe sik yo Dik, minggu iki aku kok tak ngerti cuci iki saya mung 3 dino ki dihitung ya. Dihitung betul itu. Apakah seperti itu ibu pada anak? Tidak. Ini loh. Jadi bagaimanapun pengorbanan anak kepada orang tua ketika sudah masa tua itu nggak ada imbangnya sama sekali, itu nggak ada. Maka harus ditebus. Suatu saat ketika sudah wafat itu harus ditebus. Njaluk ke ngapura itu nganti ngantuk-ngantuk. Lungguh nganti kerasa nganti ora kerasa. Sangka semuten. Pernah nggak seperti itu? Siapa yang kedua orang tuanya sudah wafat? Pernahkah berdoa sampai seperti itu? Allahumma ighfir li wali walidayya, Allahumma ighfir li wali walidayya, Allahumma ighfir li wali walidayya. Belum ada. Harus ibu yang sudah punya bapak ibu yang sudah wafat harus mendoakan sampai mempunyai perasaan mati ora kuat, merasakan bagaimana tulusnya kita mendoakan kepada orang tua. Lalu Pak Rektor dari Al-Azhar itu lalu mengutip hadis riwayat Imam Ahmad, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang diangkat derajatnya begitu tinggi di surga. Mahadha, kaget malah, lu kok bisa begini? Kaget. Qila, lalu dikatakan oleh penjaga surga itu, ya, dzalika istighfaru waladika laka. Itu karena istighfar anakmu untuk kamu. Jadi kewajiban anak itu adalah memintakan ampunan sebanyak-banyaknya sampai kira-kira sepadan orang tua mengasuh anak menjadi begitu besar, menjadi gagah, ekonominya sukses yang demikian itu. Jadi meskipun hanya sekali harus dilaksanakan, syukur kok tiap bulan, syukur tiap malam Jumat, mendoakan kedua orang tua. Yang peduli hanya anak. Lah anak punya peduli itu start pendidikannya adalah pada akikah ini. Karena itu akikah wajib dilaksanakan meskipun hanya burung pipit. Demikian yang saya sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.